Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Heri Setiawan. Kali ini saya akan bahas materi tentang ikatan kimia ya. Tapi sebenarnya kalau di beberapa buku atau di chapter di buku tertentu gitu ya, menuliskan ikatan kimia dan gaya antar molekul. Ada juga yang dipisah. Ikatan kimia sendiri, geometri molekul dan gaya antar molekul sendiri. Cuman sebenarnya still relate gitu ya, masih ada hubungannya. Karena kayak misalkan untuk titik didih dan titik leleh itu ada kaitannya dengan gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul itu dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia yang ada, gitu ya. Oke, jadi di sini kita akan bahas secara peta konsepnya dulu ya. Nanti pun ini yang akan kita bahas. Pertama, jenis ikatan kimia terlebih dahulu. Ada 3 yang utama. Ada ikatan ion, ikatan logam, dan ikatan kovalen. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat, ini ciri-ciri utamanya. Kalau ikatan ion adalah logam dengan non-logam. Contohnya seperti ini. Kalau ikatan logam tuh, ya intinya antar logam lah. Gitu. Kemudian ikatan logam ini jatuhnya kayak di dalam besi itu. Di dalam besi itu terdapat ikatan logam. Kemudian ada ikatan kovalen. Ciri-ciri utamanya adalah non-logam dengan non-logam. Tapi di sini ada jenisnya berdasarkan jenis ikatan yang terbentuk. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal biasa, terus rangkap 2, rangkap 3, dan koordinasi. Nah, cuman ada beberapa buku yang menyatakan ikatan kovalen koordinasi itu terpisah gitu ya. Jadi ada 4 jenis. Pertama ion, logam, kovalen, dan kovalen koordinasi atau kovalen koordinat. Nah, cuman karena masih satu sub dengan ikatan kovalen, di sini dibahasnya jadi satu aja ya. Barulah berdasarkan kepolarannya kebagi lagi. Ada ikatan kovalen polar dan non polar. Nah, ini nih nanti yang akan sedikit sulit ya. Karena kalau untuk membedakan ikatan antara ion, logam, sama kovalen itu still easy ya. Karena kalau kalian perhatikan, di sini sudah beda unsur-unsur atau atom penyusunnya. Sedangkan untuk kovalen polar dan non-polar, sama-sama non-logam ya. Cuman nanti ada ciri-ciri yang membedakan mereka berdua. Oke? Nah, kemudian ikatan kimia, terutama ikatan kovalen ini, dia kan ada atom pusat nih, ya kan? Ada atom pusat, contohnya kayak misalkan CH3, H2O, CO2, itu ada bentuk molekulnya, ya. Terutama yang kayak gini ya, yang NH3, H2O ya. Kalau udah yang kayak H2SO4 atau HNO2 itu udah beda lagi ceritanya. Yang N2 sama O2 pun udah beda lagi ceritanya. Kita nggak bisa dia bilang bentuk molekulnya apa. Karena nanti untuk dasarnya ada yang kita pakai itu ya, maksudnya yang kita pelajari itu adalah satu atom pusat mengikat beberapa atom yang lain. Oke. Terus ada geometri molekul dan gaya antar molekul. Terus geometri molekul di sini dapat ditentukan dengan teori VSPR atau dengan hibridasi. Kalau VSPR itu berdasarkan jenis ikatannya, ikatan rangkap atau ikatan tunggal. Kalau ikatan tunggal biasanya ada PEB dan ada yang nggak ada PEB-nya. Cuman yang paling sering kepake di materi sekolah tuh yang di bagian sini, yang tunggal, ya. Kalau yang rangkap tuh jarang banget ya, jarang banget. Tapi apakah ada? Ya ada pasti ya. Cuman maksudnya yang sampai ada PEB atau nggak ada PEB tuh di bagian ikatan tunggalnya ya. Karena kalau ikatan rangkap tuh jarang banget ada PEB. Nah, kemudian dari geometri molekul ini, baru ada kaitannya dengan kepolaran molekul. Bisa antara polar atau non-polar. Nah, di antara polar sama non-polar, dia membentuk gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul sebenarnya nggak cuma ini, ya. Di sini karena berhubung polar ya, berarti di sini kita bahas antara polar dan non-polar.
Kalau misalkan polar dengan polar itu khusus namanya ikatan hidrogen. Kalau polar dan polar secara umum disebutnya adalah van der Waals. Nah, dari van der Waals ini kebagi, ada polar dengan non-polar, ada polar dengan polar lagi. Kalau polar sama polar itu kalau nggak salah namanya gaya London ya, atau polar dengan non-polar. Nah, intinya itulah. Nanti kita kebagi menjadi 3 seperti ini ya. Oke, sekarang ini adalah prolog terkait dengan apa yang akan nanti kita pelajari selama ikatan kimia ya, berdasarkan dan geometri molekul. Nah, sekarang kita langsung mulai aja dari ikatan kimia. Nah, oke. Sub materi yang pertama adalah ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu kalau misalkan tadi berdasarkan yang tadi kita lihat ya. Nah, yang pertama adalah ikatan ion ya. Oke, tadi yang pertama adalah ikatan ion. Oke. Tapi kan kalau tadi kalau tadi berdasarkan peta konsep itu langsung ciri-cirinya aja nih. Tanpa tahu definisi secara ikatan ion tuh apa sih yang terjadi gitu ya. Nah, di sini ikatan ion itu adalah ikatan kimia yang terjadi gitu ya, atau langsung disingkat aja ya, ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Oke. Nah, di sini berarti ada yang ada 2 kejadian dalam hal ini ya. Dalam di sub ini nih ada 2 kejadian ya. Dari serah terima elektron ini otomatis ada yang menyerahkan atau melepas lah jatuhnya ya. Berarti kalau ada yang melepas elektron. Nah, melepas elektron. Nah, apa yang terjadi kalau kita melepas elektron? Nah, membentuk ion positif. Atau secara bahasa umumnya adalah kation. Apa di bawah aja ya? Mungkin di bawah aja ya. Oke, jadi di sini ada 2 kejadian ya. Yang pertama adalah serah elektron, berarti ini ada yang melepas elektron. Nah, ada yang melepas elektron. Nah, di mana yang melepas elektron ini nanti ada kaitannya dengan unsurnya ya. Elektron kemudian membentuk ion positif atau dikenal dengan namanya kation. Nah, kemudian ada juga yang menerima, kan namanya serah terima ya. Kalau ada yang serah berarti ada yang melepas, kalau ada yang terima berarti ada yang menerima. Menerima elektron ini adalah membentuk ion negatif ya, membentuk ion negatif. Nah, atau kita bisa namanya adalah anion ya. Nah, biasanya yang melepas elektron atau membentuk ion positif atau kation itu adalah ya unsur logam ya, unsur logam. Kemudian kalau untuk membentuk ion negatif itu adalah unsur non logam. Contohnya itu untuk kation ya. Untuk kation itu dan anion ya. Cuman ada yang pasangan ya. Ada yang pasangan, cuman karena berhubung kita bahasnya sebenarnya ada pasangannya ya. Misalkan contoh kayak ion kalium ya. Kalau kalium itu adalah K+. Terus habis itu kalsium. Itu adalah ada Ca2+. Terus anionnya ada klor ya, ada
klorida ya. Klorin itu Cl- ya. Karena kita tahu bahwa klorin itu kan golongan 7A ya. Di mana golongan 7A itu bentuknya gas. Kemudian ada lagi bromin ya, bromin. Nah, ini juga sama nih, masih masuk ke golongan 7A. Dan golongan 7A itu berarti elektron valensinya 7 dan butuh jadi 8, butuh 1. Makanya dia nangkep 1. Nah, ada lagi aluminium. Nah, kalau untuk aluminium ini ada dua jenis juga, ada beberapa jenis. Ada yang Al2+, ada juga yang Al3+. Nah, kemudian ada lagi nih oksigen ya. Oksigen tuh O2-. Jadi rata-rata yang menangkap elektron itu adalah unsur-unsur non-logam ya. Even though walaupun dia gas atau apa, yang penting bukan logam lah. Tuh. Nah, sedangkan yang kedua, ikatan kovalen. Karena kenapa kok misalkan saya bahasnya ikatan ion kovalen dulu? Padahal tadi di peta konsep ikatan ion, ikatan logam, sama ikatan kovalen. Nah, kalau ikatan logam kan nggak ribet ya. Maksudnya nggak terlalu ribet. Apapun yang terjadi di sana pun tidak khusus. Maksudnya tidak lebih kuat daripada mereka berdua ini. Nah, ikatan kovalen itu kalau tadi kan ciri-cirinya antara non-logam dengan non-logam. Ya, emang betul. Tapi definisinya apa nih? Nah, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan elektron secara bersamaan ya, secara bersamaan. Makanya nanti kenapa kok bisa alasannya kenapa harus non-logam dan non-logam. Nah, balik lagi kan karena berhubung kalau di sini kan apa namanya ya, dibilang nanti akan ada yang positif sama negatif, enggak. Makanya untuk di ikatan kovalen itu kalau misalkan dia ada serah terima elektron, ada positif apa negatif, yang artinya nangkep. Kalau misalkan di ion kan ada yang ngasih, ada yang terima. Tapi kalau ikatan kovalen artinya ada penggunaan elektron secara bersamaan. That means apa? Berarti mereka sama-sama dua-duanya nangkep. Seperti itu ya. Tapi nangkepnya bareng-bareng. Jatuhnya itu kayak kalau misalkan mungkin yang kecil pernah main layangan gitu ya. Misalkan layangan putus, langsung dikejar nih bareng-bareng. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi ikatan yang terjadi antara penggunaan elektron secara bersamaan ini. Nah, karena apa? Karena kalau bisa kita bilang dia. Nah, ini nih ya, penggunaan elektron secara bersamaan karena apa? Mereka sama-sama menerima ya, sama-sama menerima elektron, tapi dipakainya bareng-bareng. Nah, makanya kalau sama-sama menerima elektron berarti apa nih? Nah, cuman definisinya takutnya nanti begini, sama-sama menerima elektron nggak juga gitu loh. Karena ada yang kalau misalkan kita bilang dia ada yang ngasih gitu ya, ada yang ngasih dan ada yang nerima, ada. Tapi sama-sama non-logam, ada. Makanya lebih tepatnya langsung mungkin ciri-cirinya nggak nerima sih. Ya, bisa juga sih nerima ya. Oke. Sama-sama menerima menerima elektron. Tapi di sini nggak membentuk ion ya. Nah, yang sama-sama menerima elektron itu adalah unsur non-logam ya. Soalnya kalau misalkan kita bahasnya adalah ion membentuk ion, tidak semua ion positif itu melepas ya. Tidak semua ya. Dia ada juga yang kalau misalkan kita bilang ion positif, ya emang dia ngelepas,
tapi tidak begitu konsep dasarnya ya. Oke, sekarang untuk nomor 3, ikatan logam itu ya ikatan yang terjadi antara logam dengan logam ya. Jadi tidak ada sesuatu yang spesial. So di sini saya mau langsung bahas contoh soalnya saja dulu. Tapi sekaligus saja ya. Nanti sekaligus bahas jenis ikatan kovalen juga. Jadi nanti sekaligus aja biar bahas sekaligus kepolaran gitu ya, polar dan dengan non polar. Tapi yang penting udah tahu dulu secara umumnya gambarannya gimana. Oke. Kemudian kalau ikatan logam ini ikatan yang terjadi antara partikel logam ya. Oke, partikel atau atom penyusun unsur logam. Jadi dia cuma cerita bahwa kalau misalkan di dalam sebuah, jadi ya misalkan ada sebuah logam ya di sini. Nah, di dalamnya ini sebenarnya ada sesuatu gitu ya. Ada partikel-partikel, ada penyusun logamnya gitu ya. Nah, sebenarnya kan kita tahu bahwa dari satu jenis itu kan atau sebuah benda itu kan terdiri dari beberapa atom. Bahkan nggak cuma satu atom doang, bahkan lebih. Nah, di mana sebenarnya kalau untuk untuk ikatan logam ini di dalamnya adalah terutama ada inti atom dong pasti. Kemudian ada juga yang namanya elektron yang di sekitarnya. Cuman kan paling utama yang bisa dilihat kan yang paling utamanya di sininya ya, yang muatan positifnya. Nah, di sini karena ada gaya tarik ya, gaya tarik antara inti atom. Nah, terus di sini nih bagian yang di luar ini ya, yang saya warnain, saya kasih tanda-tanda begini nih. Atau mungkin saya ganti warna apa ya? Coklat aja ya. Nah, warna coklat ini adalah terdapat elektron gitu ya. Ini terdapat elektron. Nah, di mana gaya tarik inti atom yang ada di ini yang muatannya positif, gaya tarik antara inti atom dan lautan elektron menyebabkan terjadinya ikatan logam seperti itu. Oke, jadi ini kan udah termasuk dari 3 jenis ikatan yang kimia yang ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sebenarnya dari 3 ikatan ini yang akan sering keluar untuk permasalahan kira-kira ini ikatan apa, itu adalah ikatan ion dan kovalen. Kalau logam nggak ada ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih mereka membentuk ikatan kimia? Nah, sekarang kita masuk ke teori dasarnya dulu ya. Jadi teori dasarnya adalah seperti ini, teori Lewis ya. Nah, oke. Jadi yang akan kita bahas adalah sekarang teori Lewis. Teori Lewis dalam ikatan kimia. Nah, di mana ya? Nanti ini ada kaitannya sama jenis-jenis ikatan kovalen sekaligus ya. Jadi sekaligus contohnya juga. Nah, teori Lewis mengatakan bahwa seperti ini.
Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa sudah belajar ya mengenai peletakan golongan dan periode. Nah, jadi teori Lewis ini mengatakan bahwa atau bukan mengatakan, sejatinya dia menggunakan lambang titik Lewis. Lambang titik Lewis itu apa sih? Lambang titik Lewis itu terdiri dari lambang unsur dan elektron valensi, di mana elektron valensi ini sebagai titiknya. Nah, jadi gini, kalau misalkan kalian bisa hafal lokasi-lokasi kayak misalkan nih golongan 1A, maka titiknya 1 karena elektron valensinya 1 kan. Nah, kalau misalkan kalian bisa hafal, itu bakal lebih mempercepat gitu ya. Bakal lebih mempercepat penggambaran dari struktur Lewis ini. Oke, contoh. Kira-kira ini nomor 1, yang pertama adalah nomor 11 itu Na dan 17Cl. Nah, di sini kalau misalkan kita bisa predik ya, sebenarnya gampang. Kenapa? Karena ini udah jelas. Kalau misalkan ditanya, ini ikatan apa sih? Gitu ya. Ikatan ion. Kenapa kok bisa dikatakan ikatan ion? Karena natrium itu merupakan unsur logam ya. Di sini keterangannya adalah gini ya. Keterangan L itu adalah logam dan Nl itu adalah non logam. Jadi saya mau singkat aja biar nggak panjang-panjang. Nah, untuk 17Cl itu adalah non logam. Nah, kalau misalkan kalian nggak hafal, ya of course kalian harus menggunakan teori Lewis ini supaya tahu kira-kira kejadiannya apakah serah terima elektron atau serah terima elektron atau penggunaan secara bersamaan. Nah, kalau misalkan kalian hafal nih, oh ini logam, ini non logam. Nah, itu sesuatu yang gampang. Karena berhubung kita udah tahu ini adalah logam plus non logam, maka bisa kita katakan ini adalah jenis ikatannya adalah ikatan ion. Nah, ikatan ion. Nah, tapi bagaimana proses yang terjadi? Nah, sekarang kita gambar struktur Lewisnya. Oke, tapi sebelum kita gambar struktur Lewis, kalau kalian nggak hafal nih 11 itu golongan 11 natrium itu atau natriumnya ini golongan berapa, of course kalian harus bikin konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Itu pun juga kalau dikasih tahu nomor atomnya. Biasanya kalau suruh prediksi ini mana yang ikatan ion, mana yang ikatan kovalen, itu jarang banget dikasih informasi terkait ininya ya, terkait nomor atomnya. Karena biasanya udah dikasih tahu, oh ini bentuknya kalau misalkan Na sama Cl nih, bentuknya NaCl atau senyawa NaCl ya, natrium klorida atau garam dapur, ini ikatan ion. Udah gitu doang. Tanpa ada penulisan 11 Na dan 17 Cl ini jadi apa. Jarang banget. Nah, di mana 11 Na ini berarti kan kulit pertama 2, ya kan kulit pertama tuh paling mentok 2. Berarti sisa 9. Berarti di sini kita isi 8 dulu, baru 1. Nah, di sini elektron valensinya kan 1. Nah, sehingga bisa kita gambarkan. Nah, ini kalau kalian gambarnya ada pensil warna-warni, kalian bisa bedakan warna saja. Tapi kan ini titik nih ya, kan katanya lambang titik Lewis, berarti digambarkan dengan titik. Cuman kalau misalkan tidak punya warna lain, misalkan kita pakai pensil biasa yang warna hitam kayak gitu, kalian kalau emang takut bingung, bedakan lambangnya. Jadi kalau yang satu titik, yang satu silang, boleh, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk Na saya gambarnya pakai warna hijau ya. Nah, di sini
Na ini kan karena berhubung elektron valensinya 1, maka titiknya cuma 1 nih. Nah, tapi ingat, kita tahu bahwa ini kan berarti menandakan dia golongan 1A kan. Nah, makanya kalau kalian apal jenis golongannya di mana, kalian bisa predik gambarnya kurang lebih langsung seperti apa. Kemudian 17Cl itu pasti ada di gambarnya, pinggirannya ada 7 ya. Nah, ini 2, 8, 7. Sehingga karena berhubung elektron valensinya 7, maka bisa kita katakan dia golongannya 7A. Karena ingat ya, kita pakai Niels Bohr ya. Jadi yang bisa kita predik atau yang kita gambar ini pasti golongan A semua. Jarang kalau misalkan ketemu sama logam yang golongan B ya. Nah, ini kalau dilanjutin gambarnya, nah kita bedain nih. Mungkin Cl-nya jadi warna ini deh, warna ungu ya. Cl-nya nih warna ungu, titiknya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gambarnya kira-kira aja dulu. Mau berantakan juga nggak apa-apa, nggak pasti kok. Nah, di sini barulah kita gambar struktur Lewesnya atau kita bikin berikatan seperti ini. Nah, di sini Na sama Cl. Cl-nya kan ungu ya. Nah, berarti kalau misalkan ini kan kalau ngadepnya ke kanan atau kalau ngadepnya ke kanan. Nah, yang penting kalau misalkan ada dua yang ada yang bebas kayak gitu dipasangin aja. Kayak misalkan jangan sampai mereka semuanya sendiri. Kalau ada yang bisa dipasangin, pasangin aja. Itu cara gambarnya. Jadi kalau digambar tuh begini. Nah, tapi kan nggak mungkin dong kalau misalkan saya gambarnya titiknya di kanan nih yang satu, orang kita mau hubunginya ke kiri, makanya di sini bisa kita rubah bentuk-bentuknya sebenarnya. Jadi nggak wajib. Kalau misalkan kalian mau bikin di bawah terus yang titik satunya di atas ya juga boleh, nggak ada masalah. Nah di sini ada kaidah atau aturan dalam ikatan kimia yang saya lupa kasih tahu lagi tadi. Aturan umum ya, aturan umum dalam ikatan kimia. Yang pertama ada aturan oktet ya, ada aturan oktet di mana untuk aturan oktet ini adalah intinya nih supaya stabil lah ya, gunanya untuk supaya stabil, begini aja ya, supaya stabil. Karena dalam unsur seperti ini, misalkan elektron valensinya 1 ataupun 7, dia kurang stabil. Nah, supaya stabil ada dua aturan yang memenuhi. Yang pertama adalah aturan oktet, harus jadi 8. Harus jadi 8. Atau misalkan jatuhnya ini nanti golongan 8A lah jatuhnya. Nah, cuman nggak semua golongan 8A itu kan harus jadi 8. Aturan duplet ini juga ada aturan duplet. Harus jadi 2. Atau gini jatuhnya nih ya. Berarti ini elektron valensi ya. Saya singkatnya ada elektron valensinya. Elektron valensi harus jadi 2 di sini. Nah, atau kita bisa bilang ini jadinya harus elektron valensi jadi golongan 8A. Nah, sekarang bagaimana? Tapi ingat, khusus untuk aturan duplet, ya, untuk aturan duplet ini nggak semua kepake ya. Untuk aturan duplet ini berarti kalau misalkan di kulit di kulit terakhirnya paling mentok 8, jangan diisi 2 gitu loh. Nah, sama ini kasusnya. Misalkan nih ada Na logam dan Cl adalah non logam. Kalau secara definisi mah kita udah tahu pasti nih Na nih bakal melepas nih. Cuman alasannya kenapa kok nggak pakai bareng-bareng? Nah, sekarang kalau misalkan ini kita pakai bareng-bareng dan ini saya kasih warna orange seperti ini, ya, ini menandakan ikatan kovalen ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Cl-nya udah pas belum jadi 8? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Udah pas. Nah, tapi Na-nya pas kita cek 1, 2. Cuman ada 2. Nah, karena berhubung pas kita cek ternyata Na ini kulitnya udah lebih dari satu kulit. Maka kalau udah lebih dari satu kulit seperti ini, pasti wajib jadi 8. Nah, bagaimana caranya? Ya, di sini kalau kita lihat perhatikan supaya dia jadi 8 gimana? Nah, kalau misalkan kita lihat nih, ini 1 gitu ya. Terus kemudian ini 7. Nah, terus di belakangnya lagi kan kita lihat nih, ada 8. Nah, bagaimana kalau gini mikirnya? Kasih aja deh 1 elektron. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah Na plus, gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah seperti ini, Na plus, kemudian di sini Cl min. Di mana mereka semua ini mempunyai elektron valensi sebesar 8. Nah, karena di sini satunya udah ngasih, jadi 8-nya tuh 8 yang ini ya. Nah, atau mungkin biar beda, 8-nya nih saya pakai yang ini nih. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kalau untuk yang Cl ini dapat 7 jadi 8 tuh gimana? Nah, dapat 8-nya tuh tetap dari yang ungu dia sendiri, punya dia sendiri di terakhir 7. Nah, kemudian nambah 1 lagi dari yang hijau. Nah, ini kurang 1 ya ini. Nah, tambahin lagi 1 yang hijau. Nah, seperti inilah kasusnya. Nah, jadi makanya kenapa kok dia membentuk lebih cenderung kalau misalkan logam itu melepas elektron dan non logam itu menerima elektron, ya alasannya karena ini ya. Nah, ini Na plus, ini Cl min ya. Atau mungkin bikinnya begini ya. Nah, ini membentuk sesuatu yang positif dan Cl ini membentuk sesuatu yang negatif. Oke. Nah, sehingga gimana? Nah, kalau misalnya kita bikin secara umumnya, berarti kan ini reaksi umumnya adalah seperti ini. Reaksi yang terjadi adalah Na plus ditambah dengan Cl min. Nah, menjadi apa? Nah, kalau misalkan kita perhatikan, jadi gini, nanti kalau nggak salah mungkin di kelas 10 akan terjadi persamaan reaksi ya. Nah, jadi gini, kalau misalkan biar gampangnya, jadi untuk menyetarakan reaksi itu adalah jumlah unsurnya sama, muatannya sama. Nah, sekarang di sini nih, ini plus 1 nih muatannya. Ini plus 1. Ini minus 1. Berarti udah imbang belum? Nah, udah imbang. Kenapa? Karena ketika membentuk senyawa, di sini senyawanya netral. Jadi di sini nih ion saya bilangnya. Kalau di sini dia udah langsung jadi senyawa netral. Nah, di mana berarti kalau misalkan ini udah plus 1 dikurang 1 dan kalau dijumlahin hasilnya 0. Nah, di sebelah kanan ini hasilnya 0 kan. Ternyata si Na-nya ini butuh 1 dan Cl-nya butuh 1. Langsung aja Na-nya 1, Cl-nya 1. Seperti itu. Nah, contoh lagi yang kedua untuk ikatan ion ya. Ini kan kalau 1. Bagaimana kalau ada lebih dari 1? Nah, 12 Mg dan 17 Cl aja deh, nggak apa-apa. Yang penting tahu konsep dasar gambarnya aja, sama tahu apa yang terjadi gitu ya. Oke, kita bikin dulu ya konfigurasi elektronnya. Cuman kalau emang udah kita predik, ini udah jelas banget. Magnesium tuh adalah logam ya. Kemudian ini pasti non logam. Nah, kalau kalian mau lihat ini lihatnya di tabel periodik aja ya, biar tahu mana yang logam, mana yang bukan. Seperti itu. Oke, ikatan ion ini udah jelas banget. Nah, kita bikin dong ya kan. 12 Mg itu kan berarti 282. Terus ini elektron valensinya 2. Terus untuk 17 Cl itu pasti sama ya.
287, elektron valensinya adalah 7. Nah, ini kalau misalkan kita bilang makanya elektron valensinya 2 karena dia golongan 2A kan. Nah, kembali. Elektron valensi 2 maka golongan 2A. Nah, kalau golongan 2A pasti elektron valensinya 2. Seperti itu. Makanya kalau misalkan saya tekankan lagi, kalau misalkan bisa apal tuh jenis-jenis golongannya, ya of course sangat membantu ya. Oke. Nah, untuk Mg, di sini saya juga bikin nih, begini lagi. Set. Nah, untuk Cl, ini kita gambarnya satuannya aja dulu ya. Nah, set. Nah, seperti ini. Nah, kemudian barulah kita plot. Kalau misalkan di matematika itu jatuhnya plot gambarnya. Nah, di sini ada Mg2 seperti ini. Nah, kemudian Cl. Nah, ini juga sama nih. Kenapa nggak Cl-nya 2 begini? Ini kan logikanya pasti supaya jadi 8. Di sini ada Cl-nya satu lagi kan. Begini. Kemudian untuk Cl yang satu lagi begini. Nah, kemudian begini. Tapi permasalahannya adalah magnesium di sini cuman 4 ya. Kalau kita cek lagi nih 1 2 3 4. Maka tidak memenuhi kaidah tidak memenuhi aturan oktet kan. So, apa yang harus dilakukan terhadap dilakukan Mg? Nah, yang dilakukan Mg ya simple sebenarnya. Daripada ribet-ribet, toh juga kalau pas dilihat di konfigurasi elektronnya ya, ternyata di belakangnya tuh udah ada 8. Nih, udah ada 8. Jadi daripada ribet-ribet dia berikatan, harusnya nih kalau supaya jadi 8 kan harus ditambah 6 kan. Nah, berarti harus butuh 6 nih. Nah, harus butuh 6, cuman tapi dia tangannya cuma 2. Nggak sesuai kan? Akhirnya yang terjadi adalah dia ngasih satu elektronnya ke yang kiri dan satu lagi elektronnya ke sebelah kanan. Sehingga bisa kita katakan gambarnya jadi kayak gini. Untuk Cl, ya untuk Cl ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kemudian di sini ada 1 nih, habis nangkep dari si punya Mg, membentuk Cl-. Kemudian di sini Mg, Mg di sini karena berhubung dia elektron valensinya dipakai yang gambarnya setelah dia melepas 2 elektron tuh yang ini ya, yang 8 yang ini kita gambar 8 yang merah. Daripada nanti salah persepsi kan ya. Nah, ini membentuk ion 2+ karena melepas 2 elektron ya. Melepas 2 elektron, kemudian satu lagi Cl-nya lagi yang di sebelah kanan pun juga sama. Pas jadi 8 ditambahkan dengan dari si Mg yang satu lagi. Seperti ini membentuk Cl-nya. Nah, di sini kenapa kok Cl-nya ada 2? Karena kalau cuma ada 1, of course Mg-nya masih ada sisa 1. Makanya kalau secara reaksi kimianya begini ya, kalau reaksi kimianya tuh begini. Reaksi ionnya ya. Di sini kan Mg2+. Ternyata kan kalau kita tahu nih bahwa berarti paling gampangnya adalah karena kita tahu logam, dia pasti melepas elektron. Ternyata yang dilepas 2 nih. Jadi dia melepas 2, membentuk 2+, ketemulah dengan Cl yang menangkap satu elektronnya itu adalah Cl-. Nah, supaya adil nih, kenapa di sini jadi Cl-nya ada 2? Karena di sini Mg-nya itu +2 dan ini adalah ion-ionnya ya. Dan ini kan harus jadi senyawa nih. Dan harus muatannya 0. Berarti supaya dia, ini kan -1 nih. Kalau cuma -1 doang berarti masih kurang dong.
Karena 2 ditambah plus 2 dikurang 1 harusnya plus 1, bukan 0. Berarti di sini butuh Cl-nya ada 2. Makanya di sini Cl-nya ada 2 karena supaya menghilangkan ion dari Mg2 plusnya butuh 2 Cl-. Atau ibaratkan jatuhnya supaya si Mg sama Cl ini bisa berikatan, Mg-nya ini harus melepas 2 elektron, jadi dikasih ke Cl-nya ada 2 gitu, kedua Cl. Sehingga jadinya senyawanya adalah MgCl2 seperti itu ya. Nah, ini ya, ini contoh untuk ikatan ion. Nah, sekarang kita kalau ion I think mungkin kalau misalkan ini ya, kalau untuk hasilnya apa itu emang jarang banget keluar. Soalnya emang kayak cuman ngebahas tentang bagaimana akan terbentuk jadi apa gitu. Cuman biasa yang paling sering keluar itu adalah bahas kira-kira kalau ini ketemu. Cuman masalahnya adalah kalau misalkan kalian bisa gambar pun dan bisa predik ini, itu keuntungannya adalah kalau soalnya gambar kalian tahu itu bakal terjadi ikatan apa ya. Oke, jadi ini untuk ikatan ion. Nah, sekarang untuk contoh selanjutnya. Oke, di sini contoh selanjutnya kita masuk ke ikatan kovalen ya. Dan ini basicnya tetap sama ya. Jadi oktet ataupun duplet. Cuman paling keseringan jadinya oktet karena kebanyakan kan udah mulai lebih dari satu kulit kan. Karena kan yang cuman yang jadi duplet itu kalau periodenya mendekati sekitar periode 1 atau kulitnya 1 ataupun 2. Tapi kalau udah kulitnya 3 ataupun 4, dia tidak akan mungkin jadi duplet ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3 ya. Sekarang predik bentuk senyawa apa yang akan terbentuk dari 7N dan 1H gitu. Cuman ini atau prediksi juga ya jenis ikatannya. Oke, karena berhubung nitrogen itu non logam, ini pun juga non logam ya. Walaupun hidrogen termasuk golongan 1A, tapi hidrogen itu termasuk golongan atau termasuk non logam. Nah, karena berhubung sama-sama non logam, ini ikatan kovalen. Nah, kenapa bisa kita katakan ikatan kovalen? Karena nanti pasti ini akan penggunaan elektron secara bersamaan nih. Cuman bagaimana? Nah, sekarang kita bikin dulu konfigurasi elektronnya. Nah, cuman kalau memang udah apal, nitrogen ini termasuk golongan 5, pasti elektron valensinya tuh 5. Gitu. 2, 5, maka bisa kita katakan elektron valensinya 5, betul kan? Nah, maka bisa kita katakan ini adalah golongan 5A kan? Golongan 5A. Kemudian untuk 1H ya of course di kulit pertama dia cuma 1. Nah, berarti elektron valensinya 1. Nah, ini nanti lanjut gambarnya. Berarti ini adalah golongan 1A. Nah, sekarang kita gambar nih. Ganti warnanya dibedain ya. Nah, N ini karena 5, nanti gambar elektronnya 5, berarti di sini kan kalau kita bikin 1, 2, 3, 4, begini kan, masih kurang 1 kan. Nah, pasangin nih sama satunya lagi yang di sini. Kemudian untuk H, ya, untuk H-nya berarti yang ini, ya. Wait, jangan warna yang sama nih. Nah, hanya tangannya cuma 1. Nah, sekarang kalau misalnya yang ini kita gambar, berarti di sini N-nya ini kan tangannya 5 gitu ya. Nah, tangannya 5. Seperti ini gambarnya. Oke, sekarang supaya jadi 8 ya kan. Of course nggak mungkin jadi 2 ya, karena emang kulitnya udah lebih dari 1. Berarti 5 ini akan cenderung mendingan ngiket 3, nambah 3 dibandingin sama ngelepas 5 supaya jadi belakangnya 2. Nah, sekarang bagaimana? Nambah 3 dong. Nah, nambah 3-nya dari mana? Nah, pas kita cek ternyata ada teman juga nih yang membutuhkan nih si H-nya.
hanya awalnya satu, berarti jadi duplet ya, karena kan dia cuman kulitnya cuman satu doang. Berarti dia butuh satu dari si N. Maka kalau kita gambar di sini begini, kemudian di sini begini, kemudian satu lagi di sini. Karena kalau misalnya kita tambahin kita tambahin 2, N-nya masih kurang ya. Kalau misalnya begini doang nih, kita bikin ikatan nih. Nih. Oke. Pas kita cek 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti supaya jadi 8 hanya butuh satu lagi. Ya. Oke, seperti ini. Oke, pas kita cek ternyata emang udah sesuai semua ya. So, pas kita cek di sini hanya 1 2, kasih tanda kurung seperti ini. Supaya menandakan dia sudah memenuhi kaidah oktet ataupun duplet. Sebenarnya nggak wajib sih ya. Nah, kemudian yang ini seperti ini. Kemudian untuk H yang bawah berarti seperti ini. Kemudian yang tengah seperti ini ya. Oke, wait. Nah, seperti ini. So, di sini kalau misalnya kita gabung jadi satu ya. Kita gabung jadi satu. Berarti begini kejadiannya. Di sini punya N-nya 5 seperti ini pertama. Nah, kemudian di sini ada H nih. Di sini ada H. Nah, di sini nih muncul 1 elektron tambahan dari si H. Kemudian di kanan juga muncul 1 elektron dari si H juga. Nah, jadi gambar secara struktur Lewis lebih rapatnya lagi adalah seperti ini gambarnya. Nah, di sini kalau misalkan kita mau bikin secara secara cuman ikatannya doang gimana? Berarti kalau kita gambar berarti begini ikatannya. Set N atau gini, N merah di sini. Terus kemudian ini ya, ada H-nya di atas, di kanan sama di bawah. Nggak wajib seperti ini ya. Kalau kalian mau bikin di kiri atas bawah juga boleh, kiri kanan bawah juga boleh, nggak wajib ya. Karena kan kita cuma predik ikatan apa yang ada dan kejadiannya seperti apa sih yang ada terjadi di antara N dengan H gitu. Oke, berarti di sini sudah dikatakan di sini udah kelihatan ya. Dipakai bareng-bareng, makanya kenapa namanya ikatan kovalen. Nah, sehingga membentuk struktur senyawa apa? Membentuk senyawa NH3 seperti itu. Nah, beda dengan ikatan ion. Kalau ion kan nanti dia membentuk ion nih. Cuman kalau ikatan kovalen dia nggak membentuk ion seperti itu. Oke, kemudian yang keempat. Nah, tapi sebelum lanjut ke sini, di sini yang ada, kalau kalian perhatikan ya, di sini ada yang namanya pasangan elektron ikatan. Jadi yang warna orange ini adalah pasangan elektron ikatan. PEI kalau disingkat, ya. Pasangan elektron ikatan. Ada berapa nih? Ada 3 ya. Oke, berarti ada satu lagi nih selain PEI atau pasangan elektron ikatan. Ada yang namanya pasangan elektron bebas. Nah, ini ganti warna aja deh biar kelihatan bedanya ya. Oke. Nah, ini yang dibulatin warna pink ini adalah pasangan elektron bebas alias yang tidak berikatan ya. Pasangan elektron bebas. Ada berapa? Ada berapa pasang? Ada 1 ya. Walaupun dia 2 elektron, ingat satu pasang itu 2 elektron. Makanya pasangannya ya cuman ada 1. Toh elektronnya 2, cuman 2 ya kan. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, sebelum itu di sini juga kesimpulannya adalah ikatan kovalen. Pas kita cek nih, si oranye-oranye ini cuma 1.
maka bisa kita katakan lebih rinci lagi ikatan kovalen tunggal ya. Kovalen tunggal karena cuma satu doang. Oke, sekarang ada lagi 6C dan 8O ya. Ini membentuknya CO2 harusnya. Nah, kalau kita predik C dengan O ini udah non logam, ini non logam, fix ikatan kovalen gitu kan. Ikatan kovalen. Tapi jenis ikatan kovalen yang kayak gimana kita belum tahu gitu ya. Oke. Yaudah, kita bikin dulu konfigurasi elektronnya. Kalau apal pasti otomatis ini golongan 4A ya, maka elektron valensinya pun akan 4. Oke. Kemudian untuk 8O ini adalah 26, maka elektron valensinya akan 6 karena golongan 6A ya. Ini golongan 4A. Ini adalah golongan 6A. Oke, so kalau misalkan ini digambar untuk atom karbonnya kurang lebih C. Nah, seperti ini. Kemudian untuk O-nya adalah seperti ini kayaknya. Gimana ya? Oke, O-nya warna coklat aja deh, nggak apa-apa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh. Begini juga boleh? Boleh. Bebas ya. Nah, gambar seadanya dulu. Nah, nanti kalau misalkan nanti ada yang nggak pas, nah baru. Oke, sekarang kita gambar dulu C-nya. Ya, C-nya tangannya 4 begini. Nah, ini kalau gambarnya asal dulu kan, kok C-nya warna coklat sih. C-nya warna merah ya. Nah, kalau misalkan kita gambar seperti ini, pas kita cek, kan gambarnya agak aneh aja gitu ya, agak jelek aja ya. Nah, berarti kan gini nih, misalkan saya punya, misalkan saya mau gambarnya lurus-lurus aja dulu deh, gini. Ternyata pas kita cek supaya jadi 8, kalau ini O-nya udah jelas banget nih, jadi 8 gimana? Ini sama yang ini, begitu kan? Nah, cuman agak jauh nih, ya agak jauh gambarnya, sehingga bisa kita untuk si elektronnya ini begini aja nih. Nah, ini nih bawah ini yang dihapus. Sehingga dia bentuknya seperti ini nih. Mau dirapin dulu aja bentar ya. Nah, ini ke sini. Kemudian yang dari oksigen tuh yang tadi harusnya begini gitu ya. Nah, akan jadinya begini. Ketemu di sebelah kanan. Oke, jadi set gitu. Kemudian setelah dicek ternyata O-nya emang udah benar 8 nih. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi C-nya belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini barulah kita butuh O lagi, satu lagi. Karena emang tangan kan kurang 2 juga kan. Terus O-nya butuh 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, begini boleh? Boleh. Akhirnya nih, kan kalau tadi gambarnya tadi asal kayak tadi, nggak pas kan? Makanya langsung digeser aja untuk elektron yang ada di C-nya. Biar kurang lebih bentuknya bagus. Cuman walaupun secara, secara bentuk molekul, nanti belajar di subbab yang baru, bentuknya nggak lurus sebenarnya ya. Oke, ini udah penuh nih, udah penuh si C-nya. Nah, sekarang untuk yang C-nya, O-nya udah penuh 8 pas. Sekarang C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, udah pas nih. Udah jadi 8. Udah tinggal lingkarin. Nah, di sini pas kita cek kalau apa sih yang terjadi kalau kita dempetin. Nah, jadi kalau kita dempetin tuh begini kasusnya nih. Nah, kalau digambar ini agak sedikit berbeda ya dengan kalau yang tunggal. Nah, jadi yang membedakan kalau gambar di tunggal sama di ini ya,
ditunggal dengan ganda. Ini kan ikatan ganda ya. Jadi kalau kita lihat nih berarti ini ikatan kovalen rangkap 2. Nah, agak sedikit berbeda dengan gambar yang rangkap yang tunggal yang bisa jadi satu. Kalau ini ya tinggal didempetin aja kayak biasa. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah ikatan kovalen. Atau sebenarnya kalau begini ditukar warnanya juga nggak pas ya. Nggak boleh. Jadi gini. Nah, seperti ini. Nah, cuman nggak enaknya adalah kalau misalkan sebenarnya ya salah satu yang menyebabkan kekurangan kalau ini warnanya hitam putih gitu ya, anggap aja hitam semua ya, berarti mau nggak mau kalian harus ngerti, paham banget konsep dasar dalam membentuk ikatan kovalen gitu. Kayak misalnya nih, ini saya nanti ikatan kovalen koordinasi itu bentuknya sama sebenarnya kayak kovalen tunggal, cuman bedanya adalah nanti kalau misalnya ini kan, kalau misalkan untuk kovalen yang biasa ini kan, ini dari dua-duanya kan, dari dua-duanya, sedangkan untuk kovalen koordinasi itu nanti dari salah satu atom aja. Tapi kalau dibikin hitam putih ya of course akan sedikit berbeda gitu. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Atau kalau mau digambar seperti ini nih, kayak misalkan ini, kasusnya berarti begini. C-nya di tengah seperti ini. Terus ini ikatan rangkap 2 dengan O. Sehingga membentuk senyawa ya CO2. Oke, di sini kita punya pasangan elektron ikatan enggak? Punya ya. Nah, pasangan elektron ikatannya ini PEI-nya ada 2. 2 apa? 2 pasang ikatan rangkap 2. Tuh. Kalau ini PEB-nya ada nggak? PEB-nya 0. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, ini mungkin digeser ke kiri aja ya. Ini nomor 4 dan nomor 5 sekarang. Nah, nomor 5 ini 7N saja dengan 7N. Nah, berarti ini udah jelas banget, ini pasti bakal bentuknya kovalen ya, ikatan kovalen. Nih, non logam dengan non logam ditambah ya, jadinya adalah ikatan kovalen. Oke, untuk 7N berarti sama dengan yang ini aja ya gambarnya. Tinggal kopas aja seperti ini. Oke. Golongan 5A ya, makanya elektron valensinya 5. Nah, sehingga saya maunya antara N dengan N nih. Kira-kira kalau digambar gimana? Nah, kalau misalnya kita gambar ini sesuatu yang sejenis ya, ini berarti nanti saya bedain, ini merah sama satu lagi nanti merah muda aja ya, nggak apa-apa nih, udah ada pink. Nah, kalau misalkan saya gambar seperti ini dulu, terus habis itu yang satu lagi nih, begini nih, nah ngadepnya ke kiri ya. Nah cuman kan nggak enak nih kalau misalkan kita tarik. Nah kalau kita cek berarti ini sama-sama butuh 3 kan supaya jadi 8. Nah pas banget juga nih mereka berikatan 3 begini. Nah kalau kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh ternyata pas. Begitu juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh berarti ini ikatan rangkap 3 nih. Berarti supaya lebih bagus gambarnya nggak kayak gini. Yang digambar hanyalah seperti ini nih gambarnya. 3-nya didempetin ke kiri semua. Yang ini yang merah juga tadi yang di bawah sama atas ini didempetin di sebelah kanan. Sehingga mereka berikatan seperti ini. 1, 2, 3. Nah, kalau kita cek ini pas udah 8 di sini. Ini pun juga segini udah pas 8. Sehingga kalau dibentuk
Berarti ya tinggal N yang ada di sini 1, 2, 3 tinggal didempetin aja. Nah, ini ikatan apa namanya? Berarti satu lagi di sebelah kanan langsung dempetin aja nih di sini. Nah, ini kalau dibikin jadinya adalah N dengan N yang warna pink ini memiliki ikatan rangkap 3 atau bisa kita bilang ini adalah ikatan kovalen rangkap 3 seperti itu ya. Oke. Nah, kalau untuk yang nomor 5 ini ditanya pasangan elektron ikatannya berapa, terus pasangan elektron bebasnya berapa, ini nggak bisa ya karena tidak terdapat atom pusat. Karena nanti kalau untuk masalah yang ada atom pusat ini nanti akan ada ngaruhnya sama bentuk molekul ya. Tapi kalau misalkan kayak gini ya berarti otomatis kan cuma lurus doang tuh ya kan. Kalau misalkan ini dibilang AX1 terus misalnya ikatannya 1 terus bebasnya 2 karena di sebelah kiri ini di sini sama di sini. Tidak, ini bukan atom pusat ya. Makanya tidak ada PEB gitu. Oke. So, kita lanjutkan ke contoh soal terkait dengan kovalen koordinasi. Nah, cuman di sini nih yang saya mau hapus adalah 4 sama 5 aja. Karena saya akan sedikit menyerempet terkait dengan nomor 3. Kalau NH3, di sini kan NH3 nih ya. Nah, jadi di sini di 6 ya, nomor 6 ya berarti. 7N dan 1H. Nah, tapi di sini kalau untuk kovalen koordinasi kan karena berhubung kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau misalkan kita bikin N sama H doang, nggak tahu tujuannya apa, pasti kita berpikirnya kovalen biasa kan, NH3. Udah. Tapi ada nih membentuk NH4+. Nah, kan terus kalau kita bikin kan begini ya. Kita bikin dulu nih konfigurasi elektronnya. Sebenarnya perlu nggak perlu sih ya. Oke, kan gini nih. Udah dibikin dong konfigurasi elektronnya beserta gambar struktur Lewisnya. Nah, kira-kira NH4+ ini gimana cara bikinnya? Nah, di sini yang cukup menarik adalah kalau kita bikin N-nya sama, kan begini nih. Nah, kalau misalkan NH4+, kenapa NH4+? Kenapa nggak NH4 aja? Nah, di sini kan kalau kita ikutin sebenarnya kan mirip berarti sama dengan NH3. Nah, kan di sini. Terus di sini ada hanya di atas, terus hanya di kanan, terus hanya di bawah nih. Nah, kalau misalnya kita bikin hanya di sebelah kiri di sini, otomatis logikanya yang akan berikatan untuk kovalen adalah ini biasa. Set. Cuman, kalau misalnya kita bikin kayak gini, maka si H yang ini, ya si H yang saya tandain ini nih, kalau kita berikatan kalau berikatan seperti ini, maka N-nya di sini kan ada yang pasangan elektron, nggak ada yang punya pasangan dong. Jadi kalau di atom pusat tuh, kalau emang mau nggak ada pasangan elektron bebas ya nggak usah diadain. Tapi kalau misalnya emang ada minimal 1, ya harus berpasangan bebas. Jadi kalau digambar seperti ini, of course salah. Walaupun nanti ada beberapa senyawa yang menyalahi kaidah aturan oktet. Nanti ada ya. Jadi gambarnya nggak begini. So, apa yang harus dilakukan supaya nanti ini ada kontribusinya atau tetap jadi pasangan elektron bebas? Yang akan terjadi adalah yang punya H di sini saya ganti dengan H warna coklat ya, biar membedakan di sini. Maka ada tahapannya. Tahapan yang kedua adalah si H ini akan membentuk ion positif sehingga elektron yang ini nggak tahu kemana. Nanti elektronnya ini bakal pergi ke sesuatu tempat. Seperti itu ya. Jadi elektron yang ada di sini ini akan pergi ke sesuatu tempat
nanti akan berikatan dengan sesuatu yang lain. Nah, ini kan H+ nih. Nah, sehingga kalau yang di sebelah kanan ini tinggal kita kopas saja ya. Nah, sehingga di sini ada pasangan elektron bebas kan. Terus ini ternyata kan berarti kalau misalkan kita lihat nih, konfigurasi elektronnya kan cuma satu. Kalau dibuang kan kosong. Nah, berarti supaya dia mengikuti aturan duplet ya berarti ya. Maka yang dari sini nih, pasangan elektron bebas di sini kok begini sih. Nah. Oke. Akan mengalami koordinasi, ikatan kovalen koordinasi nih. Atau saya bedain aja ya tandanya ya. Pakai warna apa nih? Enggak, sama aja. Nah, ini nih. Nah, seperti ini kasusnya. Sehingga apa yang terjadi kalau misalnya kita gambar seperti yang ada di sini, maka N yang di sini kan N-nya begini ya. Set. Di sini. Kemudian ini ikatan ini. Kemudian di sini H-nya berikatan dengan di sini satu, di sini satu, di sini satu. Nah, H yang coklat ini udah numpang doang. Seperti itu, ya. Jadi tanda ini itu mungkin saya kasih notesnya dari sini aja ya. Nah, yang ini itu adalah ikatan yang ini saya tulis ya. Elektron dari H pergi entah kemana ya, biar nanti gak bingung nih. Nah, sedangkan yang ini itu adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, di mana ikatan kovalen koordinasi ini ada definisinya adalah sebenarnya ikatan kovalen ikatan yang terjadi karena penggunaan elektron secara bersamaan, namun sumbernya dari salah satu atom ya, dari salah satu atom. Contohnya kalau ini dari N. Nah, sehingga ini kalau misalkan kalau mau dibikin pakai yang kayak gini, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Ini N. Kemudian di sini ada H di sini ya, 3 biji. 1 2 3. Kemudian di sini H plusnya. Maka yang akan terjadi adalah seperti ini gambarnya, set set set. Kemudian di sini ada tanda panah seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, mirip kan ininya, pasangannya begini. Nah, jadi kalau emang misalkan ini berwarna-warni, of course kita tahu, wah jelas kovalen tunggal, wah kovalen tunggal, wah kovalen tunggal. Lah kalau kayak gini, kalau dibikin hitam putih kan, hitam doang keluarnya warnanya. Ini pun juga sama. Nah, jadi ini karena berhubung di sini H+ ya, dan karena berhubung dari salah satu atom, dari N-nya doang, maka soalnya kalau kita bikin kayak gini kan NH4+ ini tetap mengikuti kaidah oktet ya. Jadi N-nya ini pasti bakal 8. Kalau pas kita cek nih, ternyata 1 2 3 4 5 6 7 8, tapi ternyata positif kalau misalkan kalau di sini hanya dipakai satu dari hanya juga, ya kan, satu elektron dari hanya juga, jadinya 9 kan. Nah, pas kita cek 8, nah pasti nanti ini koordinasi. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika yang ini dibentuk, maka terbentuklah NH4+, karena ada plusnya nih. Hanya hilang satu, jadi elektronnya hilang satu, jadi dia membentuk ion positif. Nah, biasanya nanti ini kaitannya sama NH4
plus tambah Cl min. Jadi kayak NH4Cl ya. NH4Cl tuh kalau misalnya kita gambar seperti ini nih tadi nih. Nah, kita gambar yang ini, maka dari NH4Cl di sini nih ya. Kalau misalkan saya gambar, maka si H plusnya ini akan pergi ke Cl seperti itu ya. Nah, atau mungkin nomor 3 berarti saya hapus terlebih dahulu aja ya. Nah, jadi kalau misalnya ini saya gambar kan begini nih. Nah, ini kan membentuk NH4 plus nih. Nah, di sini kalau ditambah dengan Cl min, kita tahu bahwa kalau kita gambar 17 Cl itu kan 287, dan ini berarti elektron valensinya 7. Berarti kalau digambar, berarti apa namanya? Cl, mungkin ganti deh. Nah, Cl 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini nih Cl-nya nih 1 2 3 4 5 6 7. Nah, akhirnya kalau emang ketemu begini, supaya dia si hanya ini bisa berikatan ya. Supaya bisa berikatan, tadi kan gambar hanya begini nih kejadiannya. Maka yang akan terjadi adalah ini akan memberikan elektronnya kepada ini. Berarti memberikan elektron kepada Cl supaya jadi dia 8 juga. Maka yang akan terjadi adalah ya ini H plus, terus habis itu di sini N gitu kan. Atau yang lebih tepatnya yang ini nih, gambar ini nih. Oke, muat nggak? Nah, begini aja ya. Nah, kan begini nih. Kemudian ini saya hapus. Nah, kemudian Cl yang ada di sini berarti Cl 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 8-nya dari yang coklat. Sehingga apa? Dia membentuk ion negatif. Sehingga ini kalau kita tambahkan, dia akan membentuk NH4 plus tambah Cl min. Atau kita bisa kenal dengan yang namanya NH4Cl atau amonium klorida. Seperti itu ya. Oke. Nah, contoh soal terakhir terkait dengan ikatan kovalen ya. Jadi gitu ya, ikatan kovalen koordinasi itu kalau misalkan dalam gambar yang seperti ini, kalian harus aware banget hitung jumlah elektronnya sekian, bener nggak mengikuti. Biasanya sih harusnya emang kalau yang biasa suruh cek begini sih pasti mengikuti kaidah oktet ya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba 8 nih, terus pas dicek nih hanya 2. Kalau kita hubungkan, harusnya kan berarti jadinya 9 nih N-nya. Tapi ternyata 8. Nah, pasti di situ ada kovalen koordinasi. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 7. Nah, ini nomor 7 adalah penyimpangan ya. Penyimpangan kaidah atau aturan oktet ya. Penyimpangan kaidah oktet. Nah, contohnya itu adalah BF3, PCl5, terus BH3, terus BCl3 dan lain-lain. Ada lagi ya yang tidak mengikuti aturan oktet atau menyimpang dari kaidah oktet. Sekarang kita bikin PCl5 dulu ya. Untuk yang PCl5, terus kemudian untuk nanti BH3 ya. Kenapa? Atau BCl3 juga boleh. Atau BH3 deh ya. Nah, kalau misalnya kita bikin dulu untuk si P. P ini 15P. 15P 285.
Kemudian untuk Cl ini kan 17 adalah 287. Nah, berarti ini kan elektron valensinya udah jelas 5, terus kemudian ini elektron valensinya 7, maka bisa kita katakan dia ini golongan 5A dan ini adalah golongan 7A. Nah, kemudian kita bikin gambarnya dulu untuk yang P, karena ini sebagai atom pusat juga ya, P-nya. P-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian Cl-nya nih 7 ya. Cl-nya nih 7. Oke. Cl-nya nih 7 tangannya. Nah, kalau digambar PC5 nih kan pasti P-nya tengah 1. Kemudian di Cl-nya ternyata ada 5. Harusnya kan kalau kita bikin ya, supaya biar dia memenuhi kaidah oktet ya. Harusnya kan berarti begini. Cl, ini Cl, ini Cl. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kalau misalkan kita gambar gini, gini, dan gini. Ternyata udah selesai nih. P-nya jadi 8, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi permasalahannya ini PCl5 ya. Ini PCl5. Berarti di sini ada lagi nih Cl satu lagi 1 2 3 4 5 5 6 7 sehingga dia berikatan seperti ini. Kemudian satu lagi ada 5. Satu lagi kan 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi gambar PCl5 tuh seperti ini. Dan ini menyalahi kaidah oktet ya. Nah, kalau digambarkan jadinya gini ya. Untuk P-nya di tengah-tengahnya 5, tapi di sini ada yang rangkap. Makanya jarang banget ini dibikin dalam gambar seperti digabung gitu ya. Jadi dia menyalahi kaidah aturan oktet. Atau kalau misalkan ini digambar secara ringkasnya, boleh nih 1, 2, 3, 4, 5. Ini Cl-nya ada di atas, sini, sini, ini, dan ini. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, ini kenapa tidak memenuhi aturan oktet? Alasannya atom atau jumlah elektron atom pusat P ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Nah, untuk BH3 nih. B itu nomor 5 ya. Makanya dia termasuk golongan 3A. 1H, ini 1. Kemudian ini elektron valensinya 3. Ini elektron valensinya 1. Makanya bisa kita katakan ini adalah golongan 3A. Dan ini adalah golongan 1A. Nah, kalau kita gambar B itu 3 adalah seperti ini tangannya. Nah, untuk H itu berarti begini. Nah, kalau kita gambar B seperti ini. Ya, kemudian nah, terus habis itu ini H ini hanya di bawah, ini hanya di atas. Kemudian berikatan ya kan. Nah, ini dan ini. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini hanya pas sama-sama jadi 2. Cuman ternyata kalau kita cek B-nya dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bisa kita katakan dia tidak memenuhi aturan oktet karena jumlah elektron si atom pusatnya cuma ada 6 doang. Gitu. Ya. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kesimpulan jumlah elektron atom pusat B ada
6. Makanya mereka berdua ini intinya dari dua mereka ini menyalahi aturan oktet karena jumlah elektron pada atom pusatnya tidak sama dengan 8 gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke submateri tentang bentuk molekul ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya.